Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear berganda dan juga akan memberitahu mengenai step-step dan juga cara menginterpretasikan output dari analisis regresi linear berganda. Untuk yang pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai step untuk melakukan analisis regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS. Untuk yang pertama, di sini kita sudah mendapatkan data-data yang akan kita uji dengan regresi linear berganda. Nah, mulai dari variabel yang pertama yakni pelayanan, variansi makanan, harga, sampai keputusan pembelian makanan. Di sini untuk yang pertama-tama kita harus membuat sesuai dengan variabel-variabel ini. Jadi kita harus membuka sheet baru di sini. Seperti ini untuk contoh dari sheet barunya. Nah, untuk sheet barunya nanti kita akan menulis dengan sesuai dengan isi dari variabel-variabel ini. Seperti dari variabel pelayanan ini diketahui ada 9 variabel. Nah, ini bisa kita copy, lalu kita masuk ke sheet 4 ini untuk membuka sheet baru, lalu kita paste, terus kita transpose. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk totalnya juga, jangan lupa. Oke, lalu kita copy. Setelah itu kita masukkan juga untuk totalnya. Nah, kita akan mengcopy sampai ke keputusan pembelian makanan. Di sini saya sudah melakukan copy untuk setiap variabelnya dan juga seperti ini contohnya. Mulai dari X1 total sampai ini. Lalu sebelum itu kita masuk ke sheet yang pertama tadi. Kalau sudah, kita mengcopy seluruh data yang sudah disediakan pada Excel. Nah, kalau sudah semua di-copy, kita masuk ke SPSS. Kita pilih yang data view, lalu kita paste. Nah, di sini di-paste. Nah, di sini sudah masuk semua, yakni ada 39 variabel data. Lalu kita masuk ke variabel view. Di variabel view ini nanti kita akan mengganti name, label, dan juga measure. Jadi untuk name-nya nanti kita masuk lagi ke Excel tadi, terus kita buka sheet tadi yang sudah kita copy semua untuk setiap variabelnya. Seperti ini contoh. Kita copy, lalu kita masuk ke sini. Nah, di sini kita akan mengcopy seluruhnya. Kita paste, bukan copy, kita paste. Lalu kita masuk lagi, pokoknya nanti kita paste semuanya. Kita copy dulu semua sampai total KPM, kita copy ini, lalu kita kembali lagi ke SPSS. Nah, ini kita coba paste secara keseluruhan kalau bisa. Jadi kita kalau misal emang nggak bisa, kita bisa kopinya itu kayak setiap variabel sampai ke hasilnya saja kalau misal emang nggak bisa. Kayak misal ini kan tadi nggak bisa, jadi kita paste satu-satu aja, jadi nggak copy satu-satu. Soalnya biasanya itu emang ke format nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kita harus coba satu-satu. Terus kita masuk lagi ke SPSS, terus kita masuk sini, kita paste. Nah, di sini sudah masuk semua. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke label. Kita akan mengganti yang di label sini. Untuk di label kita masuk lagi ke Excel tadi. Nah, di sini kan udah ada. Kita tinggal copy paste saja. Karena tadi saya sudah memasukkannya. Di sini. Jadi ini tinggal di Ctrl V. Oke, belum deh. Kita coba di sini. Salah. Lalu kita masuk ke SPSS ini, terus kita Ctrl V. Nah, ini kan udah masuk. Kita akan masukkan label sampai ke yang KPM. Itu dimasukkan semua. Dimasukkan satu-satu. Karena di sini untuk Excel-nya itu masuknya itu 2. Kayak ini. Kalau misal ini langsung di copy paste semua, nanti ini jadinya hitungannya 2. Soalnya ini ada 2 untuk variannya. Dan itu emang ke format 2. Jadi kita harus masukkan satu-satu biar datanya itu enggak lebih maupun kurang.
Di sini kita kembali lagi. Untuk caranya mengisi label itu sama kayak kita mau mengganti name tadi. Caranya itu sama. Tinggal di copy paste saja. Nah, jika semua, kita masuk ke penggantian measure. Di measure ini nanti kita akan mengganti semua. Misal untuk variabel total itu kita ganti ke scale, dan untuk variabel jumlah-jumlah ini itu kita ganti ke nominal semua. Dan untuk totalnya kita ganti ke scale. Begitu terus sampai yang di KPM. Jadi untuk pengganti measure ini juga kita harus manual, teman-teman. Jadi nggak bisa kayak langsung seluruhnya, itu nggak bisa. Jadi kita harus harus satu-satu seperti ini. Untuk caranya kalau semisal mau cepet itu masih belum ada. Kita ubah satu-satu sampai yang di KPM. Dan jangan sampai salah untuk mencetnya, teman-teman. Soalnya ini untuk nominal sama scale itu memang dibedakan. Nah, ini kita ganti nominal. Ini scale. Ini nominal semua. Kita ganti nominal, dan scale. Jadi nanti di sini kan totalnya ada 4 jumlahnya. Jadi nanti scale-nya itu jumlahnya ada 4. Nah, ini mulai dari total pelayanan, total varian makanan, total harga, dan juga total KPM atau kepuasan pembelian makanan. Lalu sebelum itu kita masuk ke data view. Nah, di sini kan untuk anunya kan sudah berubah untuk variabelnya. Lalu semisal sudah berubah, kita langsung masuk ke cara-caranya. Kita pilih analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, ini masuk. Nah, untuk dependennya sendiri itu kita mengambil dari variabel Y-nya. Variabel Y-nya kan total kepuasan ini. Dan untuk independennya kita itu masukkan ke variabel X-nya tadi. Untuk total seperti total pelayanan, terus ada total harga, ada total varian dulu, varian makanan, lalu total harga. Nah, ini kan sudah masuk semua. Lalu kita pilih ke yang save. Terus kita centang yang unstandarized, standar ini yang di residual. Lalu kita ke continue. Setelah continue kita ke OK. Nah, di sini kan sudah ada, sudah keluar. Nah, untuk yang pertama saya akan menginterpretasikan hasil dari R-square. Pada tabel model summary, untuk R-square-nya sendiri diketahui 0,49 atau 49%. Hal ini menyatakan bahwa variabel KPM atau keputusan pembelian makanan dapat atau mampu dijelaskan oleh variabel harga, pelayanan, dan total varian makanan sebesar 49%. Dan untuk sisanya, 51% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model. Untuk selanjutnya, interpretasi data mengenai uji F yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji F. Nah, uji F ini apabila berpengaruh itu F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, ini teman-teman untuk F hitungnya. Nah, terus untuk mencari F tabelnya kita bisa langsung ke Excel. Nah, untuk mencarinya yaitu pertama kita klik sama dengan, habis itu F INV. Nah, INV-nya ini klik 2 kali. Nah, terus untuk probability-nya kita menggunakan 0,05. Nah, terus untuk date freedom-nya 1, jangan lupa titik koma. Nah, untuk freedom-nya 1, ini total variabel dikurangi 1. Nah, total variabelnya kita itu ada 4, 3 dependent, satunya independent. Nah, terus dikurangi 1, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Tulis 3. Titik koma lagi. Terus untuk date freedom-nya 2, itu total sampel dikurangi total variabel. Nah, untuk data ini total sampelnya itu ada 75. Nah, terus untuk total variabelnya itu ada 4. Jadi 75 dikurangi 4 yaitu 71. Turun, tutup, enter. Nah, jadi
F tabelnya itu 2,7 sekian nih teman-teman. Nah, untuk interpretasinya itu maka secara bersama-sama. Nah, untuk uji T itu dilihat bersama-sama. Kalau uji T itu sendiri-sendiri. Jadi, maka secara bersama-sama variabel variabel dependennya yaitu pelayan, variabel makanan sama harga itu berpengaruh pada keputusan pembelian makanan. Nah, karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, selanjutnya untuk yang tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini kita akan menginterpretasikan yaitu pertama uji T-nya dan yang kedua nanti adalah interpretasi koefisiennya gitu. Yang pertama dulu untuk yang uji T. Nah, di uji T-nya itu dikatakan memiliki pengaruh itu apabila T hitung yang ada pada ini itu lebih besar daripada T tabelnya. Jadi kita pertama nyari T tabelnya dulu. Untuk mencari nilai T tabel itu bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk mencari nilai T tabel adalah menggunakan rumus Excel juga bisa. Caranya adalah sama dengan TINV, selanjutnya masukkan probability 0,05. Lanjut untuk di freedom-nya itu adalah total sampel yaitu 75 dikurangi dengan total variabel. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang di tabel koefisien. Yang di tabel koefisien ini adalah menginterpretasikan uji T-nya, setelah itu menginterpretasikan koefisiennya juga. Untuk yang uji T itu apabila uji T-nya itu T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka variabel itu berpengaruh seperti itu terhadap keputusan pembelian makanan. Yang pertama kita mencari T tabelnya terlebih dahulu bisa menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan TINV buka kurung probability-nya 0,05. Lanjut untuk di freedom itu adalah total dari sampel yaitu ada 75 dikurangi dengan total variabel yaitu ada 4. Jadi 75 dikurangi 4 sama dengan 71. Nah, jadi untuk nilai T tabelnya adalah 1,9 sekian. Oke, lanjut. Jadi untuk yang pelayanan pertama. Nah, di pelayanan, variabel pelayanan, nilai T hitungnya itu adalah 7,913 yang dimana 7,913 ini lebih besar dari T tabel yang sudah kita hitung tadi yaitu 1,9 yang artinya karena dia lebih besar maka variabel pelayanan ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian makanan. Selanjutnya untuk yang varian makanan ini T hitungnya 1,417 yang dimana lebih kecil dari T tabel yang tadi yaitu 1,9. Artinya karena dia lebih kecil dari T tabel, maka variabel varian makanan ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian makanan. Selanjutnya untuk variabel harga. Nah, di variabel harga ini nilai T hitungnya yaitu 2,877 yang dimana dia lebih besar daripada nilai T tabel. Artinya karena dia lebih besar, maka variabel harga itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian makanan. Selanjutnya untuk interpretasi yang koefisien regresinya. Nah, ini nilai koefisiennya. Yang pertama yaitu di konstannya. Nah, konstannya ini adalah variabel dependen yaitu keputusan pembelian makanan. Yang dimana interpretasinya adalah rata-rata keputusan pembelian makanan sebesar nilainya yaitu sebesar 5,359 dengan asumsi variabel pelayanan, varian makanan dan harga itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang variabel pelayanan. Nah, variabel pelayanan ini nilainya 1,070 yang artinya setiap kenaikan variabel pelayanan satu satuan akan meningkatkan keputusan pembelian makanan sebesar 1070 atau 107% dengan asumsi variabel tetap atau konstan. Selanjutnya juga berlaku untuk yang varian makanan. Varian makanan itu kan nilainya 0,249. Nah, 0,249 artinya setiap kenaikan variabel
varian makanan satu satuan akan meningkatkan keputusan pembelian makanan sebesar 0,249 atau 24,9% dengan asumsi variabel tetap atau konstan. Selanjutnya untuk yang variabel harga, yang artinya setiap kenaikan harga satu satuan akan meningkatkan keputusan pembelian makanan sebesar 0,405 atau 40,5% dengan asumsi variabel tetap. Jadi, seperti itu untuk interpretasi dari hasil analisis regresi yang telah kita lakukan. Jadi sekian dari kami mengenai analisis regresi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.